Biarlah pujian yang kami naikkan adalah deklarasi kami yang paling dalam. Bukan berapa seringnya kami ke gereja atau beribadah atau berdoa harian, tetapi seperti apa kami diubahkan. Itu yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Semua kedegilan, semua keakuan dan keegoisan kami biarlah terkikis habis oleh karena kebenaran firman, sehingga kami mengerti setiap jalan-jalan yang Kau tempuh, supaya kami mengerti karya agung pengorbanan-Mu. Bapa, berbicara atas kami, sampaikan pesan-Mu. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya di permukaan, tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya sekedar tahu, tapi kami betul-betul mengerti arti pengorbanan-Mu, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami memperoleh pembaharuan, dan hidup kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang di rumah, yang di jalan, dimanapun berada, termasuk yang ada di gereja, lawat kami. Biarlah karya salib membuat kami mengerti akan pengorbanan. Bapa, berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, boleh tepuk tangan sepanjang bagi Allah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Anda yang di rumah, opa, oma, om, tante, shalom semuanya. Maafkan saya sampaikan firman hari ini cukup keras. Saya akan mengajar saudara. Saya akan berikan pengertian yang benar, karena saya banyak melihat orang Kristen hanya sebatas Kristen, sebatas dia sudah beribadah, tahu mengerti. Saya mau mengajar saudara betul-betul mengerti apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan, dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Pak, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib yang dibuat, salib yang disediakan, ini bukan sekedar lambang. Konyolnya banyak orang Kristen sekarang salib dijadikan apa? Dijadikan jimat, dijadikan identitas seolah-olah kita Kristen. Pak, Bu, tidak ada gunanya engkau pasang salib, tidak ada gunanya engkau bawa-bawa salibmu kalau salib itu tidak hidup atas hidup saudara. Amin. Apa sih salib, saudaraku? Adalah penghukuman, tanda bahwa ada orang yang hina, orang yang jahat, orang yang berbuat luar biasa sehingga dia layak untuk disalibkan. Ini penghinaan. Ini penghinaan, bukan hiasan, bukan dikit-dikit dikasih logo salib bahwa kita Kristen. Not about that. Tetapi berbicara gaya hidup, berbicara pengorbanan. Di banyak tempat saya banyak mendengar orang berkata demikian. Keselamatan itu gratis, betul, saya setuju. Tapi ingat, untuk memperoleh keselamatan itu harus ada yang tergantung di kayu salib. Amin. Bukan ditebus hanya dengan air mata, bukan hanya dilakukan dengan hal-hal yang biasa. Tidak, nyawa saudara yang ditaruhkan. Kalau saudara pergi ke Via Dolorosa, saudara pergi ke Kalvari, saudara pergi ke Golgota, itu bukan pekerjaan gampang. Ada 14 station. Ingat tuh ya, Bapak Ibu yang di rumah, opa, oma, om, tante, lihat saya sebentar. Iman kita, saya ulang sekali lagi, iman saudara dan saya tidak lagi dimulai dari perbudakan zaman Firaun menuju tanah Kanaan. No. Tetapi iman kita, saya tegaskan bahwa kita harus memulai dari mana? Dari salib, dari Golgota, dari Kalvari sampai hidup yang kekal. Amin. Pak, perjanjian lama tidak penting. Tetapi perjanjian lama itu untuk menuntun orang Israel. Perjanjian baru kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita harus pikul sendiri sampai hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Ya, ini penting saya sampaikan karena maaf, saya punya grup asosiasi gembala dan hamba Tuhan.
pewahyuannya. Kalau pasca Jumat Agung berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang berkat, berbicara tentang pemulihan, oke, gak salah. Tapi dengar baik, ada karya aku yang harus saudara mengerti, sehingga kekesanan kita tidak hanya ada di permukaan. Amin. Saya akan sampaikan 7 perkataan, 7 words yang disampaikan Yesus sendiri. Kalau saudara tadi malam ikut live Facebook dalam channel tadi malam, saudara akan dibukakan banyak rahasia. Saya berbicara tentang sacrifice of Jesus. Penderitaan Tuhan itu bagaimana? Japri yang saya terima setelah live saudara, begitu banyak saya dapatkan respon. Oh ternyata itu ya Pak yang dialami Tuhan. Oh iya. Suatu ketika saya pergi ke Israel, seorang yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak opa-opa ketika ada di rumah Imam Kayafas, ketika ada di penjara di bawah tanah. Saya sampaikan di tempat ini Yesus malam-malaman di penjara dengan tangan tergantung dan tubuhnya sudah disesak. Saudara tahu sesak, berulang-ulang saya sampaikan di mimbar ini, adalah cambuk Romawi yang terbuat dari kulit, ujungnya itu ada tulang yang kering. Ketika dicambukkan ke seseorang, bukan hanya daging yang terkoyak, bukan hanya saraf yang terkoyak, bukan hanya darah yang keluar, tetapi tulang itu remuk. Dan menurut kebiasaan hukum daripada Romawi, sebenarnya sesak itu asli dari Persia, diterapkan antara Romawi sampai ke Yahudi. Dengar baik, tidak ada orang bertahan ketika dia disesak lebih daripada 10 kali. Yesus menerima pukulan lebih dari 39 kali sesakan, dan dia tidak mati, justru dia dihukum. Dia bukan manusia, dia adalah Allah yang hidup buat saudara. Tepuk tangan. Amin. Ini penting saya sampaikan Bapak Ibu. Saya rindu kita semua mengerti. Kalau jujur mau saya sampaikan di mimbar ini, tugas saya, tugas Pak Okto, tugas pelayan Tuhan adalah mempersiapkan setiap umat untuk layak di hadapan Tuhan. Bagian kami mengajak, bagian kami menunjukkan jalan, bagian kami membawakan firman, bagian saudara memutuskan. Saya tidak pernah memaksa, tapi pengorbanan Tuhan, karya Tuhan telah diberikan atas kita. Perkataan yang pertama, yuk kita lihat sebentar. Buka dengan cepat Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 34. Ini ayat yang sangat populer, ayat yang sangat luar biasa. Dan ingat, perkataan ini hanya ada di Injil Lukas. Yohanes, Markus, Matius tidak mencatat, karena saksi hidupnya adalah Lukas itu sendiri. Lukas pasal 23 ayat 34 berkata demikian, Father, forgive them, for they do not know what they do. Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan pertama Yesus setelah mengalami daripada sesakan di rumahnya Imam Kayafas, setelah dihakimi dan diputuskan hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Ketika dia mengalami kelemahan yang luar biasa, dikayu salib dengan kelemahan, dengan tulang yang sudah hancur, dia berkata demikian, ya Bapa, ampunilah mereka. Pertanyaannya, siapa mereka? Saya sekali lagi dibukakan rahasia ini, saudara, baru kemarin. Saya selama ini berpikir bahwa yang dimintakan pengampunan hanya tentara Romawi. Saya berpikir bahwa yang dimintakan pengampunan oleh Bapak adalah orang-orang yang ahli Taurat, para Sanhedrin, betul nggak? Atau Yudas Iskariot yang memberikan ciuman maut terhadap Yesus di Taman Getsemani. Ternyata tidak. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih jelas dikatakan, dia bilang begini, ya Bapak, ampuni mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah murid-murid Yesus.
Kenapa dikatakan demikian? Karena murid Yesus tahu siapa Yesus. Murid Yesus telah tahu bagaimana kejadian Yesus berikutnya. Murid Yesus yang melihat mukjizat penyertaan tanda dan kuasa. Tetapi ketika Yesus diadili, dia sendirian. Murid-muridnya menyangka jalan satu-satunya untuk rekonsiliasi. Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya. Amin. Yang kedua siapa? Mungkin mereka, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, yang baru kemarin bilang berkata demikian, Hosana, Hosana, anak raja yang luar biasa. Bahkan jubahnya pun rela dilepaskan untuk dilalui keledai yang dinaikin Yesus ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Belum lama dari dia berkata Hosana, Hosana, mereka bilang apa? Salibkan dia. Bukankah itu banyak terjadi atas kita? Betul? Bukankah itu sering terjadi atas orang Kristen? Siapa mereka? Penjahat. Siapa mereka? Para tentara Romawi. Siapa mereka? Orang yang tahu sebenarnya Yesus sudah bersalah, tapi tetap melakukan pengakuan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau saya baca ayat ini saudaraku, saya teringat dengan pengajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan mereka, seperti kami pun mengampuni kesalahan. Amin. Kalau saudara datang beribadah, kalau saudara datang dalam komunitas, kalau saudara ada dalam lingkungan keluarga saudara, tapi masih ada luka, kekecewaan, dendam, sakit hati, jengkel, maaf, Anda tidak pernah mengerti karya penebusan Kristus. Ayo katakan aminnya. Ya. Kalau saudara hidup dipenuhi dengan kebencian, saudara hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, jengkel, ingin membalas kesalahan, ingat, Yesus yang tidak bersalah di kayu salib berkata apa? Father, berikan maaf buat mereka, for they do not know what they do. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi saya berdoa, semua saudara tahu tentang mana yang salah, mana yang benar. Dan saya berdoa, Anda tidak melakukan kesalahan untuk kalian berdua. Tepuk tangan. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Apakah Yesus menanggapi penyaliban ini dengan kemarahan? Tidak. Apakah Yesus menanggapi penyiksaannya dengan satu keinginan untuk membalas? Tidak. Tadi dalam pre-service ibadah Ibu Devi katakan bahwa salib itu berbicara pembatasan kuasa Tuhan. Kalau Yesus saja mau panggil satu malaikat saja dari surga, hancur semua. Karena satu malaikat dalam perjanjian lama bisa menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kalau Yesus saja teriak, Bapa kirimkan sepasukan malaikatmu, selesai. Yesus merendahkan diri. Pak Bu, jangan pernah sombong kalau diberkati. Jangan pernah sombong kalau Anda mampu. Jangan pernah sombong kalau Anda bisa. Segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Amin. Amin. Termasuk yang bicara. Tidak ada yang hebat dalam hidup ini. Yesus saja merendahkan diri. Siapa kita? Siapa kita? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ketika diundang ibadah, ya nanti kalau saya sempat saya akan datang. Ingat, ingat sekali lagi, Tuhan selalu berikan yang terbaik dan kesempatan buat kita. Tapi kalau kita main-main, Tuhan punya cara yang menegur kita. Masih bagus ditegur sama Farida, masih bagus diingatkan sama Bu Tuti, ada mesbah doa. Tapi nanti kalau malaikat Gabriel yang ingatkan kita, selesai.
Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, perkataan yang kedua. Kita buka sebentar yuk Injil Lukas. Lukas 23 ayat yang ke-43. Tolong. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kapan? Baca yang keras, kapan? Hari ini. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dedamanan in paradise. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Siapa ini? Penjahat di sebelah kanan. Apakah sebelumnya didapatkan dia orang percaya? Tidak. Betul? Tetapi iman dan pengakuannya membuat respon daripada Tuhan. Pak, Bu, banyak orang Kristen dari kecil, banyak orang Kristen dari opa-omanya. Tapi kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, gak ada gunanya kekristenanmu. Betul? Anda boleh bangga dengan pelayanan opa, oma, orang tua kita. Tapi kalau firman itu tidak hidup dalam tubuh saudara, percuma kekristenanmu. Betul? Saudara tahu ahli-ahli Taurat. Saudara tahu para imam-imam. Apakah dia tidak tahu nubuatan Yesaya? Apakah dia tidak tahu nubuatan daripada Mika? Tahu. Tahu. Apakah dia tidak menyadari bahwa anak Allah adalah Tuhan itu sendiri? Mereka tidak tahu. Tahu. Pertanyaannya adalah, cukup hanya sebatas pengetahuan, tidak hidup atas hidupnya. Ayo sekarang saya tanya yang di rumah maupun yang di gereja, saudara tahu nggak pengampunan itu penting? Saudara tahu nggak memaafkan itu penting? Kenapa kita nggak lakukan? Kalau Tuhan saja mengampuni orang lain, harusnya kita juga mengampuni orang itu. Amin. Haleluya. Tadi kan saya sudah pesan depan, khotbah saya keras. Supaya apa? Supaya kita menyadari arti daripada salib itu. Amin. Ini bukan masalah celebration, ini bukan masalah hiasan gereja, ini bukan masalah agenda rutin, tidak. Tetapi gaya hidup yang diubah. Betul nggak? Kemarin saya baca media, saudaraku, maaf, ada orang Kristen saling tuntut. Papanya tuntut anaknya dilaporkan ke polisi, anaknya tuntut papanya lapor ke polisi. Gara-gara apa? Di mana pengampunan itu? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya pemuka agama dan para serdadu yang mengolok-olok Yesus, tetapi dua penjahat ini salah satunya sangat menyakitkan hati Yesus. Kalau engkau anak raja, selamatkan dirimu. Kalau engkau Tuhan, selamatkan dirimu. Saudara tadi malam kalau ikut Facebook Live, saya paparkan saudaraku, what kind of sacrifice of Jesus. Ketika dia diberikan tutup kepala dan dipukul, saudaraku, itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Kalau Anda buka mata dipukul, Anda bisa mempersiapkan diri kapan menahan sakit. Tapi kalau buluh, bahasa aslinya, buluh itu minis bambu, itu dipukulkan ke muka seseorang sementara badannya disesat, itu bukan pekerjaan gampang. Tapi Yesus terima untuk saudara dan saya. Tepuk tangan Tuhan. Saya berdoa siapapun yang hadir maupun yang online di rumah, mungkin di jalan, Yesus juga berkata buat saudara, kalau aku datang, kata Tuhan, you are in paradise. Haleluya. Bukankah itu tujuan hidup kita? Amin. Bukankah itu goal setting kehidupan kita? Betul nggak? Bukankah itu tujuan satu-satunya kita hidup? Bukan hanya mencari kekayaan, bukan hanya mencari keberhasilan, bukan hanya mencari ketenaran, tetapi perkenanan Tuhan sebagai bekal kita hidup
selama-lamanya, forever and ever, bersama dengan Bapa. Oh, yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga. Mari buka Gospel of John, surat daripada Yohanes. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan ayat 27. 26 sampai 27. Jadi yang pertama tadi apa saudara dikasih Tuhan? Lupa. Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, Engkau bersama aku di Firdaus. Ini perkataan Tuhan sendiri di Yesaya. Yang ketiga, coba lihat. The third one. Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya, ingat loh, sekian kurun waktu lamanya dalam pelayanan, Yesus dipisahkan dengan ibunya. Waktu kecil ya bersama dengan Maria dan Yusuf. Tapi setelah masa pelayanan, dipertemukan kembali ketika ada di Kana, mukjizat air menjadi anggur, bukan air menjadi whisky. Selanjutnya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, baca dengan keras, Ibu, inilah anakmu. Why? Pertanyaannya, Yesus kenapa sampai berkata, Ibu inilah apa? Karena Maria yang melahirkan secara jasmani tidak mengenal lagi siapa Yesus. Paham saudara? 39 sesahan, sekian ratus pukulan, cacian, tonjokan, tendangan yang Yesus terima. Itu membuat wajah Tuhan tidak kelihatan lagi. Bahkan di ayat ini dikatakan janggut Yesus pun dijambak, dan itu mengeluarkan darah luar biasa. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, saudara akan dijelaskan oleh para rabi bahwa Yesus yang disesah, Yesus yang disalib, Yesus yang dihukum, Yesus yang dicambuk, tidak ada lagi 1 inci dalam tubuhnya yang utuh. Lihat saya sebentar, ini serius nanti. Tidak ada satu tubuhnya pun 1 inci yang utuh. Ini bukan kebetulan. Yesaya jelas mencatat dia dihina, bahkan tidak dianggap karena dia tidak kelihatan lagi sebagai rupa manusia. Bukan hanya kulitnya hancur, bukan hanya saraf dan daging yang terburai, tetapi tulang-tulangnya remuk, saudara dikasih itu. Tapi nilai luar biasanya, tubuh Yesus yang hancur itu membuktikan tidak ada satu bagian tubuh saudara dan yang di rumah oleh karena sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Tepuk tangan. Tepuk tangan lebih banyak bagi Allah. Katakan haleluya. Ini karya yang agung. Ini bukan masalah pengorbanan yang biasa. Saudaraku, salib yang dipikul Yesus menurut tradisi Yahudi dan tentara Romawi bukan salib yang berbentuk demikian. Di hadapan daripada Pontius Pilatus, Yesus itu memikul kayu yang basah. Memang pada akhirnya berbentuk salib, tapi masih basah, yang beratnya 2 kali lipat daripada tubuh berat badan Yesus. Menurut tradisi, saya jangan tanya ayatnya di mana. Menurut tradisi Yahudi, berat badan Yesus kurang lebih 74 sampai 76 kilo. Berarti kayu yang dia pikul secara horizontal kurang lebih 1,5 kuintal. Padahal dia sudah sesah. Dia sudah dicambuk. Dia sudah ditinju, diludahin dan dimaki-maki. Paham saudara? Haleluya. Orang dicambuk itu bukan orang diam dicambuk, tidak. Yesus ditalikan di tiang, saudaraku, sehingga dihajar, tidak bisa memberontak.
Orang yang disesak biasanya teriak sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena kesakitan yang luar biasa. Jantung pun bisa tertembus. Tapi sekali lagi, Yesus lakukan itu untuk saudara dan saya. Ayat 27 tuh. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam, kalau sudah baca Kisah Para Rasul, mulai dinyatakan pekerjaan dan pelayanan Maria seterusnya. Amin. Mungkin hari ini kau sudah dikenali orang lain siapa saudara. Mungkin pekerjaan pelayanan sudah dikenal orang lain. Jangan putus asa. Yesus pun tidak dikenal oleh ibunya ketika diterlukai. Amin. Makanya Alkitab mengajarkan kita, biar dia yang semakin besar, kita semakin kecil. Amin. Biarlah yang nampak atas hamba Tuhan, pendeta, pelayan, bukan dia, tapi Yesus yang nampak atas hidupnya. Pak, Bu, gak ada orang yang hebat, gak ada hamba Tuhan yang hebat, kok gak ada. Semua kita hanya menyampaikan firman Tuhan kok. Lain kalau seorang puitis kayak Khairil Anwar, dia menyampaikan karyanya, apapun yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat. Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Ini perkataan yang sering diucapkan, bahkan ini perkataan yang dibuat mainan oleh kawan-kawan mayoritas. Kira-kira jam 3. Saudara jangan bayangkan jam 3 sore di tempat ini ya. Jam 3 sore di Israel itu matahari sudah mulai terbenam. Karena perbedaan dengan Israel kurang lebih 5 jam. Apalagi musim dingin bisa 6 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara apa? Nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau? My God, why have you forsaken me? Banyak orang menafsirkan kalau dia Allah, kenapa dia memanggil nama Allahnya? Kalau dia Nabi, kenapa dia panggil nama Elia? Oh, come on. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Yesus harus berjalan menggenapi setiap janji dan rancangan Bapaknya. Sebagai daging dia ditinggalkan sendirian. Sebagai daging dia ditinggalkan murid-muridnya. Betul tidak? Betul tidak? Sebagai manusia dia tidak dihargai. Sebagai manusia dia tidak dianggap. Pak, Bu, biar saya sebutkan. Ayat ini ditulis ketika Yesus mau menyerahkan nyawanya. Pak, Bu, lihat saya sebutkan. Semua Anda dan saya akan mengalami seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan mengalami seperti ini. Saya gak pusing sama saudara. Ketika maut menjemput kita, gak ada lagi yang bela kita. Saudara boleh panggil pendeta 10, saudara panggil saudara, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Pendeta datang hanya menguatkan dan menghibur yang ditinggal, bukan Anda yang menghadapi maut. Halo, sorry saya tidak menakut-nakuti, tapi ini pasti terjadi atas kita. Pasti. Anda masih muda, kayak sudah tua, punya komorbid atau tidak, I don't care about that. Tapi yang pasti kita akan mengalami seperti itu. Nah, kalau kita sadar ini, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Kalau kita sadar seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Kejadiannya kapan? Bisa nanti malam. Kejadiannya kapan? Bisa besok. Bisa lusa. Yang pasti datang. Ayo yang ngerti katakan amin. Ya. Hartamu tidak menyelamatkan, kedudukan kita tidak menyelamatkan, ketenaran kita tidak menyelamatkan. Paling
orang empati, simpati kepada kita paling lama juga 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu kita dilupakan. Dan saudara berjalan sendiri menghadapi pengadilan. Saudara bayangkan Yesus dengan karya yang luar biasa berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan bahwa sebagai kedagingan, sebagai manusia, dia pun mengalami ketakutan. Ingat ketika dia berdoa di Getsemani, peluhnya seperti darah. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa asli, pembuluh darahnya sudah pecah karena ketakutan, karena depresi, karena kecemasan, sehingga yang keluar dari pori-porinya bukan lagi air dan darah. Saudaraku, ketika kita menghadapi maut, sama kita mengalami sendiri. So jangan bilang, oh kalau dia kan kena COVID cepat, oh kalau dia kan punya jantung, bentar dulu. Kalau Tuhan mau panggil, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia sudah mau panggil, gak ada yang bisa membatalkannya. Buat Tuhan. Dengan cepat yang berikutnya. Haleluya. Kita buka sebentar yuk, Yohanes pasal 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan diberikan dia semacam air juga yang pahit. Yang pahit. Bukankah karena kesenangan kita, iman kita, kadang-kadang perbuatan baik kita bukannya dihargai, tetapi malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Betul tidak? Haleluya. Maunya menolong malah kepentung. Betul? Maunya membuat orang semakin bangkit malah ditusuk dari belakang. Saudara tidak sendiri. Yesus memberikan teladan buat kita. Amin. Sebentar. Ini kenapa hang punya saya? Haleluya. Perkataan yang ke-7. Coba lihat. Yang ke-6. Yohanes 19 ayat 29 dan 30. Ayo dengan cepat. Yohanes pasal 19. Ayat 19. Pasal 19 ayat 29 dan 30. Sudah? Di situ ada anggur. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Terus, setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, baca dengan keras, it is finished. Lalu ia menundukkan. Apa yang finish? Karya keselamatan dikerjakan dengan sempurna. Kutuk yang seharusnya kita terima, dia bayar lunas. Kegagalan yang harus menimpa kita, dia selesaikan. Sakit penyakit yang seharusnya kita derita, it is finished. Bahkan tirai bait suci Allah terbelah menjadi 2. Besok hari Minggu dalam Paskah, saya akan sampaikan tanda-tanda keajaiban daripada kebangkitan. Ingat tuh, di mimbar ini saya katakan, semua orang pasti mati, termasuk Yesus pun mati. Tapi hanya satu yang bisa bangkit, Yesus Tuhan. Tidak hanya bangkit, dia naik ke surga. Amin. Untuk apa dia? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tidak hanya naik, dia akan datang kembali di awan-awan yang permai. Menjemput siapa? Saudara dan saya. Bahkan dia mengajak kita yang taat, setia, takut akan dia, memerintah di dalam 1000 tahun masa damai. Bahkan dia mengajak kita untuk menghakimi para malaikat. Keren, luar biasa. Haleluya. Yang paham dan mengerti, tepuk tangan. Yang terakhir saya yang terakhir, Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46.
Lukas 23 ayat yang ke-46. Ini perkataan, 7 perkataan yang terakhir di kayu salib. Lalu Yesus berseru dengan suara yang, kalau pengertian dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, ini adalah teriakan terakhir Yesus di puncak penderitaan. Saya ulangi sekali. Ini adalah perkataan yang penuh dengan power, sebagai kata terakhir ketika Yesus mengakhiri puncak penderitaan sebagai Daud. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan" apa? Bodohlah orang yang mengatakan kalau dia adalah Allah, kenapa mati di tangan tentara Romawi? Bodohlah orang yang mengatakan oleh karena salib Yesus mati. Bodohlah orang karena tombak yang ditusukkan ke lambung, yang keluar gak ada lagi darah tapi air yang pedu yang menyebabkan itu bodoh. Alkitab jelas mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Artinya Yesus tidak mati karena penyiksaan, Yesus tidak mati karena salib, tapi Yesus menyerahkan nyawa. Halo, amin. Pak, Bu, saya ajarin sebentar, lihat saya sebentar. Ketika Anda menghadapi maut, ketika Anda akan mati, ada 2 kelompok yang siap-siap menjemput roh kita. Yang satu adalah utusan daripada surga, tapi yang satu sisi adalah malaikat kegelapan. Siapa yang tahu? Kita yang menghadapi. Kita yang menghadapi. Tidak bisa menghindar. Saudara nggak bisa bilang begini, saya sering bantu orang susah, saya sering menyantuni anak yatim piatu. Nah. Bukan itu yang ditanya. Adakah kau dapatkan iman, kesetiaan, perkenanan yang ada dalam hidup manusia? Ayo, aminnya mana? Haleluya. Pak, Bu yang dikasih Tuhan, perkataan terakhir, Tuhan berkata apa? Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawa. Suatu saat kelak, kalau kita dipanggil Tuhan, ya Bapa, rohku akan kembali kepadamu. Itu tujuan kita. Selebihnya gak ada. Saudara gak bisa bilang lagi gini, saya bangun gereja 7 lantai. Ayo dong, saya kasih persembahan sekarang yang menentukan itu tujuan. Haleluya. Penjahat yang jahat saja, dia bilang gini, mulai hari ini you will stay in paradise with me. Saya berdoa semua saudara dalam perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan penyaliban Tuhan. Hidup ini kesempatan, dan Anda dalam pertandingan nggak tahu kapan berakhirnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia Yesus telah mati ya Tuhan, selamatkan hidup kami, biar ujianku tak dapat ku balas asingnya.
ini perjamuan tepat kita adakan ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Miliki sikap hati yang benar, sikap tubuh yang benar. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kedegilan kami, ampuni kami yang mungkin tidak setia. Dan dia serahkan nyawanya buat saudara dan saya. Anda diundang masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tentu dengan kekudusan. Kuduskan diri. Biar apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Yang di rumah, ayo semuanya kita datang kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang datang kepada aku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, Rasul Yohanes mengingatkan kita, dia adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan, bahkan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Bapa, lihat setiap kami, baik yang online maupun onsite. Kami meresponi panggilanmu, kami meresponi undanganmu untuk kami masuk sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami. Kuduskan kami semua tanpa terkecuali. Kami tidak mau menyimpan dendam, sakit hati dan kekecewaan. Kami mau hati kami menjadi bait suci Allah, di mana Allah bersemayam atas hati kami. Kuduskan semua jemaatmu yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kuduskan kami semua dari perkataan-perkataan sia-sia, dari pemikiran-pemikiran jahat, hati yang tidak menyembah. Ampuni kami. Kuduskan pelayan-pelayanmu supaya kami layak melakukan apa yang kau kehendaki kami lakukan. Dan hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur yang di hadapan kami sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk menerima perjamuan ini. Amin. Silakan. Barang siapa tidak mengakui tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan, bukan mendatangkan berkat, justru maut. Tapi barang siapa yang mengakui roti dan anggur yang telah dikuduskan menjadi lambang daripada tubuh dan darah Kristus, perkenanan Tuhan turun atas kita. Angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini bukan roti biasa, tapi roti yang telah diberkati. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu.
Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Kemudian ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman. Haleluya. Setiap tetes darah yang keluar dari tubuh Yesus mengandung arti keselamatan. Setiap darah yang keluar dari tubuh Kristus itu mengandung arti pengorbanan. Amin. Sikapi dengan iman. Angkat cawanmu tinggi di hadapan Tuhan. Ini bukan cawan biasa, tapi cawan yang telah dimateraikan oleh darah Yesus. Dan dengarlah sabda Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, this cup is new covenant with my blood. Cawan ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu dengan cepat, buka tanganmu, sembah Dia. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang diam, semuanya menyembah Tuhan. Sembah Dia. Naikkan ungkapan syukur. Naikkan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Oh, sembah Dia. Terima kasih yang agung buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat beban yang engkau tanggung, buat dosa yang telah engkau selesaikan, buat kutuk yang engkau katakan sudah selesai. Biar kami hidup dalam pembaharuan, kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, kami hidup dalam kehendak Tuhan, dan kami hidup oleh karena firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Tubuh dan darah-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kami tidak sama lagi dengan dunia ini.
Terima kasih Bapak. Siapapun kami yang ikut ibadah, baik yang di rumah maupun yang di gereja, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Kami percaya pengorbanan-Mu buat kami, bahkan kesembuhan juga milik kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah kesempurnaan berkat sempurna turun atas kami. Mari buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikanlah engkau damai sejahtera. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usaha dan bisnismu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang tuamu diberkati. Yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus buat kita semuanya, pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.